Aku kan kerja, jadi kalau pulang aku pasti sempetin bacain buku buat dia. Terus kalau baca buku tuh nggak cuma kita baca, tapi biasanya Rosya ini mau ceritain ulang. Aku mau ceritain lagi gitu. Jadi jangan berpikir anak kita harus kita push. Aku merasa banyak hal dalam hidup aku yang terjadi karena doa mamaku gitu. Keisha Roshelin Simorangkir atau Roshe merupakan runner-up Clash of Champions by Ruang Guru Season 2. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini telah menorehkan segudang prestasi, mulai dari medali perak International Biology Olympiad di Kazakhstan hingga medali emas dan Best Experiment OSN Biology 2023. Tahun 2025 pun ia kembali dengan 5 penghargaan bergengsi di bidang presentasi ilmiah dan penelitian. Namun di balik semua pencapaiannya, ada sosok ibu luar biasa, Mama Liza, yang juga berprofesi sebagai PNS yang selalu hadir mendampingi setiap langkah Roshe dan adiknya. Kalau kami dulu, kalau saya terutama ya, saya percaya anak ini udah belajar. Jadi mama tuh kan kayaknya orangnya yang apa-apa tuh benar-benar udah structured, plan, terus kayak tugasnya lancar semua dikerjain Di kantor gitu ya? Iya, kalau misalnya di rumah ngerjain tugas tuh kayak serius terus selesai gitu kan. Jadi aku tuh kayak nggak tahu ya, mungkin tanpa aku sadarin tuh udah kebangun mindset kalau tanggung jawab aku harus aku kelarin gitu. Tapi satu hal nih yang aku benar-benar tangkep banget adalah kadang kan kita kalau jadi orang tua, apalagi aku orang tua baru ya, kayak aku gimana ya, aku harus ngapain ya. Padahal ternyata dari cerita Roshe tadi just Mama Liza, being diri sendiri ya. Welcome to Boss Mama Podcast, tempat kita berbincang soal motherhood, self-development, and career. Nah, tamu kita kali ini nih pasti udah banyak banget yang nanyain, Mama parentingnya gimana sih ke anaknya yang jenius ini? Karena narasumber kita adalah pemenang dari COC Season 2, juara kedua kita, yaitu Roshe. Dihadiri dengan Mama Liza. Yeay, makasih banyak Mama Liza, makasih banyak Roshe udah datang. Gimana kabarnya sekarang? Kalau aku kebetulan kan kerja, jadi ya biasa kita daily rutinitasnya ke kantor gitu ya. Ya puji syukur kita semua sehat dalam kondisi yang fit gitu ya. Rosya juga apa sekarang kegiatannya Kak? Paling lagi kampus, kuliah, lomba, terus organisasi, kegiatan-kegiatan, sama paling nyoba-nyoba bikin konten, Kak. Oh ya, pasca COC terutama ya. Iya. Mama Iya, boleh betul. nggak ceritain setelah Roshe ikut COC, apa sih perubahan yang Mama rasain gitu? Ada nggak momen-momen lucu yang happening gitu? Iya, kalau tentunya kita bersyukur banget ya. Maksudnya dengan Rosya punya kesempatan bisa ikut COC itu buat kami sekeluarga juga menjadi berkat gitu ya. Jadi kalau di jalan kadang kalau kami lagi jalan tuh pasti suka banyak lah yang itu Rosya gitu. Jadi itu kayak gitu tuh hal yang selama ini sebenarnya kan kita nggak berada di dunia itu gitu ya. Tapi dengan keberadaan Rosya yang sekarang juga pengikutnya juga baik-baik gitu dan saya juga tersentuh gitu ketika membaca respon ataupun komen dari followernya Rosya gitu ya, yang mengatakan mereka tuh sangat terinspirasi gitu dari apa yang sikap yang dilakukan Rosya ataupun perkataannya gitu. Dan itu sangat membuat kami merasa bersyukur. Iya, Bangga dan terharu. Aku pun juga Wow. bangga. Maksudnya aku pas nonton tuh kayak, aduh, kau keren banget sih. Selain pinter banget, tenang banget juga kan. Maksudku ikut kompetisi kayak COC itu juga butuh mental yang kuat nih. Nah ini kita mau ulik-ulik nih Mama Liza. Dan pasti aku yakin tuh udah sering dari dulu ya banyak yang nanya, kok anaknya bisa pinter sih, kok anaknya bisa banyak prestasi nih. Nah kita kupas tuntas di sini boleh ya? Boleh banget, boleh. Oke, nah kalau misalnya bicara tentang parenting, aku pengen tariknya tuh ke belakang dulu kali ya, mulai dari childhood. Nah, Rosya boleh diceritain nggak dari apa yang kamu ingat gitu? Kayak gimana sih childhood kamu? Apakah memang dari dulu misalnya diarahkan atau kamu lebih dikasih kebebasan bereksplorasi atau gimana? How was your childhood like? Oke. Childhood ya, sebenarnya tuh gak dari awal tiba-tiba aku tuh ya ikut olimpiade gitu-gitu, enggak sih Kak. Tapi emang dulu tuh kan aku pas kecil tuh masuk di penabur kan. Nah di situ tuh emang banyak yang ikut lomba macam-macam. Cuman lombanya tuh nggak langsung ke arah olimpiade gitu, tapi kayak lebih ke have fun aja pas itu. Mama tuh kayak kamu sukanya apa gitu. Terus aku kayak mikir, aku suka apa ya? Suka semuanya sih kayaknya, suka-suka aja gitu kan. Nah pas kecil tuh aku malah lebih ke arah nyobain lomba-lomba storytelling
storytelling, cerita gitu. kayak cerita buku atau debate gitu atau Iya, gimana? cerita buku atau enggak cerita rakyat Indonesia gitu. Terus kayak dulu mama lebih ke arah mendorong aja sih kalau pengen berprestasi, ayo mama dukung. Cuman nggak pernah yang kayak, Rosya ayo belajar, nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak lebih ke ya udah ayo mau coba apa. Terus kayak aku pengen ada nih lomba storytelling mah, ikut deh. Nah itu pertama kali aku menang lomba pas aku SD. SD kelas berapa tuh? Ingat? Awal-awal kelas 2 Awal-awal ya. kelas 1 Jadi paling kayak pengenalan banget lah ya. jadi kayak anak yang baru nyobain lomba gitu. Terus Heeh. nyobain lomba storytelling, menang gitu kan. Terus kayak seru nih ternyata. Cuman sejak saat itu tuh aku masih lebih ke arah lomba for fun aja, nggak yang ambis-ambis banget. Iya. Jadi childhood aku lebih ke ya udah seru-seruan aja sih Kak, ketemu sama teman, ketawa-tawa, terus kayak pulang sekolah pengennya main gitu kan. Tapi kalau misalkan ada lomba yang aku rasa cocok gitu, kayak mama bilang ya udah ikut aja, ntar mami support gitu. Oke, nah kalau dulu tuh supportnya seperti apa sih Mama Liza? Kayak di sini aku pengen tanya gimana waktu itu membimbing Rosya sampai akhirnya nemuin minat dan bakatnya. Karena tadi kan kalau aku dengar lebih explore dulu ya. Iya. Nah itu gimana ceritanya? Iya, jadi Rosya ini di masa apa kita bacanya golden age gitu ya, Oh, bahasa iya. anak sekarang ya. Itu tuh udah kelihatan Kak Sabrina. Jadi dia tuh yang pertama dia itu sangat komunikatif anaknya. Dan Ceria. sampai sekarang sih ya. Betul, itu ciri khas dia banget. Jadi sampai kita tuh dulu pernah jalan sekeluarga gitu ya, terus sama sahabat-sahabat juga. Ini anak nanya di mana-mana tuh dia seneng nanya. Itu komunikatifnya bukan, maksudnya dia tuh 5W1H tuh udah dia banget gitu. Terus sampai kayak ini selanjutnya kita ngapain Mi, di sini kita ngapain gitu. Ini siapa? Kepo banget gitu ya. Rasa ingin taunya tuh tinggi banget. Asli tinggi banget. Sampai sahabat-sahabat kami tuh, iya anak lu lucu banget ya, nanya-nanya mulu gitu. Iya, mereka sampai tapi kok bisa sih gitu. Tapi ya namanya anak-anak gitu kan. Jadi memang rasa ingin taunya besar. Nah, yang paling menarik juga mungkin sama ya seperti Launa gitu ya. Waduh, Amin, Rosya Launa masih jauh nih Tante. Tapi kan aku juga sering lihat ya di media sosialnya TikTok. Iya gitu. Maksudnya punya ketertarikan warna. Anak-anak kan biasa ya warna, angka, huruf gitu. Itu cepet banget. Banget. Jadi Rosya itu udah bisa baca umur 3,5 tahun. Oh, itu karena sering distimulasi atau gimana? Distimulasi, betul, distimulasi. Jadi aku kan kerja. Jadi kalau pulang aku pasti sempetin bacain buku buat dia. Terus kalau baca buku tuh nggak cuma kita baca, tapi biasanya Rosya ini mau ceritain ulang. Aku mau ceritain lagi gitu. Oh, Nah, itu dia udah kayak gitu. Terus nanti kadang-kadang dia ini suka juga main peran. Jadi kalau itu aku balik, misalnya kakak kalau jadi kayak gini, kakak gimana gitu. Kita tanya coba responnya dia tuh dia bisa jawab gitu. Jadi artinya tuh dia karena dia suka peran, jadi ya tadi mungkin ketika dia storytelling, matanya tuh berbinar-binar. Jadi dari situ kita udah tahu, oh anak ini bisanya ini nih, gitu ya. Jadi maksudnya kita nah termasuk kayak mewarna. Kan anak sekarang memang suka mewarna gitu ya, menari gitu, nyanyi. Nah kalau Rosya mewarna, sama, dia tuh udah tahu gradasi TK. Oke, detail banget ya. Iya, jadi dari situ tuh kita bisa lihat, oh anak ini nih detail dan dia tahu mau melakukan apa. Jadi dari situ tuh ya udah, kalau ikut lomba sebenarnya TK tuh dia udah lomba storytelling, mungkin kakak lupa ya. Si Cula, nah ingat nggak? Emang kalau mama-mama biasanya ingatannya tuh sedetail itu loh, sampai tanggal-tanggal inget tuh ya. Iya, mama. Iya, jadi waktu itu dia TK tuh udah mulai storytelling, itu udah luar biasa menurut saya. Jadi nggak, anak-anak tuh ya dicoba aja, dieksplor apa sih kira-kira minatnya. Nggak harus selalu matematika misalnya gitu ya, nggak selalu harus art gitu. Yang mereka suka aja. Nanti juga lama-lama kita bisa temukan. Aku jadi penasaran ya, Mama Liza kan tadi cerita pulang kerja gitu, pulang kantor kan. Memang kerjanya kantoran dari dulu. Betul. Ya sampai sekarang bahkan ya. Iya. Nah ini pertanyaan banyak netizen gitu nanyain, Mama Liza kan kerja nih dan banyak mungkin di bos mama nih mama-mama yang juga kerja as a profesional gitu ya, dan kadang punya kayak mom guilt gitu, aduh anak aku kerja tapi pengen bareng anak gitu. Tapi kan Mama Liza
ya lihat Roche sekarang ya udah seperti ini, walaupun kerja masih bisa ke-handle. Nah, pengen tanya waktu itu gimana sih bagi waktunya antara pekerjaan, pendidikan anak, kebutuhan Iya. anak, sama urusan rumah itu gimana? Ini kayak pertanyaan semua mama-mama Iya, zaman benar. now. Mama-mama yang ini ya, kebetulan bekerja mungkin ya Mm-mm, partnya. girl Jadi boss mama. oh, oke. Cocok. Iya, jadi kalau, kami dulu maksudnya, saya dan, papanya Roche, kita bagi tugas. Jadi papanya memang lebih aktif di kantor. Nah, waktu mereka masih kecil-kecil, Roche dan adiknya, itu, eee, aku yang lebih, apa namanya ya, lebih, meng-handle mereka lah kebutuhannya. Jadi kalau misalnya, pagi-pagi kita selalu usahain bisa nganter bareng, nganter Oh, anak-anak ini sekolah. mama papa Iya, kita bareng. sempetin untuk, kita punya waktu, mereka biasanya bisa cerita, kita anterin Oh, gitu ya. selama perjalanan justru quality time-nya ya. Iya, walaupun nanti mungkin ada yang jemput gitu ya, tapi, berangkat tuh kita sempatkan gitu. Terus kalau misalnya Roche sama adiknya ada lomba atau kita sempet misalnya, kantor sama sekolah nggak terlalu jauh sebenarnya. Jadi waktu itu memang, kita mendekatkan antara sekolah dengan lokasi. Kebetulan memang dekat gitu. Mhm Jadi mhm. kadang-kadang saya kalau, istirahat kita, tengokin anaknya gitu. Oh. Jadi biasanya dia udah pulang ke sekolah, terus dia mau les gitu ya, misalnya itu kita sempat ketemu gitu. Jadi sempet-sempetin aja. Terus kalau pulang, nah ini, Roche ini termasuk mandiri. Mmm, Jadi dari kecil, kami biasanya, eee, kita duduk kalau mau dia belajar kita temenin. Saya itu baca pulang juga sekolah pulang gitu pulang ya? pulang kantor misalnya, saya udah Mhm. pulang misalnya, kita udah pulang di rumah, Roche belajar sama adiknya, saya juga belajar. Ya maksudnya saya baca juga gitu Mhm. ya. Mungkin mama-mama kan banyak ya yang kalau mau ujian, mau ulangan, tuh ditanya-tanya anaknya kan, "Udah baca Mhm. belum?" Itu saya enggak. Saya enggak Oh, memilih gitu. malah enggak ya? Iya, Bukan dites gitu, enggak enggak? enggak Terus gimana dong, Ma? enggak. Jadi kalau kami dulu, kalau saya terutama ya, saya percaya anak ini udah belajar. Oh, dikasih trust ya? Iya iya. Kayak ke belakang dengan Karena kita yang suka deg-degan. iya, karena kita perhatiin aja dari nilai-nilai dia, kalau nilainya masih oke menurut kita, kan anak nggak harus selalu 100 gitu ya nilai, itu pasti anak proses gitu. Jadi kalau dia udah, oh nilainya masih oke nih, gitu, ya udah kita, lihat dia, karena kita juga tahu kalau dari aku kan kita punya keterbatasan. Jadi kadang-kadang kita punya di kantor, karena aku nggak mau stres, Kak Sabrina, denger kayak temenku tuh di kantor masih, nelponin anaknya, ngetes, Oh, pertanyaan, bikin saat mau soal. ujian Iya, gitu ya? betul, Tapi itu kalau Mama Liza enggak? enggak Oh, aku jadi nggak melakukan itu. apa dong yang dilakukan? Jadi aku temenin dia belajar, aku Oh. pastikan mereka paham, gitu ya, maksudnya, "Gimana Kak, udah selesai belajarnya?" Gitu. "Udah," gitu, anak ini selalu gitu. Dan kalau selesai ujian, mungkin ini, sharing ya buat, mama-mama di luar sana, anaknya jangan ditanya dulu, bisa atau enggak. Kalau ujian aku pasti sempetin jemput, Mhm karena mhm. itu kan ujian biasanya pendek ya waktunya. Kalau istirahat aku pasti sempetin, dan aku nggak pernah tanya, dia bisa atau enggak, Mmm. aku ajak makan. Oh, itu refleks lagi, Makan Wak, enak. kalau nanya bisa apa enggak, maksudnya kan kalau temen aja, "Bisa nggak lo?" Ya, Iya ini iya, enggak, malah enggak enggak, ya? aku biasanya ajak makan dulu, nanti kalau dia udah makan dia cerita sendiri. Kalau Mmm, anak-anak tuh gitu. Jadi mereka, "Oh tadi bisa gini gini," gitu ya biasanya gitu. Jadi kalau mmm, misalnya ya mungkin setiap orang biasanya berbeda sih, tapi mhm. kalau aku, ini nggak pernah aku tanyain, "Bisa nggak Kak? Apa aja yang keluar?" Enggak, aku tahu dia udah punya pressure sendiri, jadi aku lebih bawa dia santai gitu ya, dia udah rileks, baru biasanya nanti keluar, nanti baru kita ngobrol gitu. Oh, jadi kalau yang aku tangkep malah bikin anak lebih rileks Iya ya, iya, bukannya malah tapi kadang kan mungkin aku paham ya, maksud dari orang tua buat ngetes, buat nanyain kan emang iya, membantu anaknya on track. Tetapi heeh. aku jadi mau nanya ke Roshe, itu berarti dulu pola asuh yang Roshe rasakan apakah memang lebih ya dibebaskan, dikasih space untuk eksplorasi, terus di situ kamu malah jadi tumbuh curiosity atau gimana tuh? Jadi kalau POV Jadi kamu gimana tuh? oke, jadi kalau aku sebenarnya ya Kak, itu benar yang disampaikan Mama. Aku tuh nggak pernah kayak disuruh, "Rosya ayo belajar." Terus kayak aku udah belajar sendiri gitu. Oh. Jadi Kenapa mandiri, kenapa mandiri nggak, banget. kenapa kayak gitu? Karena
aku udah ngeliat mama gitu. Jadi mama tuh kan kayaknya orangnya yang apa-apa tuh benar-benar udah structured, plan, terus kayak tugasnya lancar semua dikerjain Di kantor gitu ya? Iya, kalau misalnya di rumah ngerjain tugas tuh kayak serius terus selesai gitu kan. Jadi aku tuh kayak nggak tahu ya, mungkin tanpa aku sadarin tuh udah kebangun mindset kalau tanggung jawab aku harus aku kelarin gitu. Nah, makanya kayak setiap kali aku mau ujian dari kecil, tuh aku udah tahu diri gitu. Oke, aku harus belajar gitu. Terus akhirnya aku belajar, terus udah selesai ujian juga, yaudah Mi udah selesai ujiannya gitu. Jadi lebih ke arah dorongan dari aku buat mandiri dan tahu apa yang harus ku kerjain jadi anak waktu itu. Jadi kayak ya udah sih, tiap kali ada ujian udah sih lancar-lancar aja ya. Terus kayak di sekolah juga nilai-nilai bagus kan, puji Tuhan. Terus kayak lancar buat belajar. Soalnya aku udah nemu tuh cara belajar yang cocok buat aku tuh gimana. Terus tinggal aku lakuin Mandiri dong gitu. SD. Iya. Kok bisa sih? Dari SD gak pernah Idaman banget gak sih, Mama tuh Emi? gak pernah kayak Iya. Kosya belajar besok ujian. Gak, malah aku bilang besok aku udah ada ujian, aku udah belajar. Aku Malah mau gak bobo. ditanyain ya? Oke, good nak gitu. Oke, good. Oh my Terus gosh. udah gitu sih. Jadi kayaknya mungkin emang karena aku ngeliat mama, terus kayak ngeliat kalau apa ya, kan mama juga kerja kan, jadi nggak mungkin dong aku mau bikin mama makin kepikiran gitu. Aduh, aku belum belajar nih, ntar mama pusing mikirin aku. Jadi aku kayak udah, aku kelarin aja urusan aku sendiri. Terus nanti setelah mama pulang kita bisa ya udah makan atau Iya, ngapain gitu. iya, Jadi kayak having udah quality time santai gitu. gitu setelah tanggung jawab aku selesai. Jadi aku tuh nggak tenang kalau aku belum selesai tanggung jawab aku, kayak besok PR gitu udah dikerjain sama dia, cepet pulang, Beneran anak udah. idaman ya. Ya Allah, semoga langsung seperti Rosya ya. Wah, pasti kayak enggak, mama nggak pernah nyuruh besok ada PR apa kerjain, enggak, udah selesai Iya. PR-nya. Jadi kayak ya udah Karena gitu. kan kita kerja ya, maksudnya kalau orang kerja tuh pasti punya keterbatasan membagi pikiran antara keluarga dengan rumah. Jadi anak-anak nih suka kita ajak dialog aja, apa sih maksudnya, bukan untuk belajar, maksudnya apa sih yang lagi sekarang dirasakan gitu. Terus mereka tuh lagi challenge-nya apa gitu, yang kira-kira misalnya mereka mengalami kesulitan gitu. Kalau ada baru kita bantu gitu. Tapi nggak selalu setiap saat ya. Iya, Karena tadi kita aku lihat. mau nanya ke Rosya, ya kan kenapa bisa mandiri? Tapi yang aku tangkap ternyata emang Rosya belajar dari mama, dan mama cukup leading by example ya. Iya. Just being yourself, Iya. being herself, udah Rosya ternyata anak tuh peniru ulung gitu ya. Betul, Iya, benar. menurut aku itu benar. Betul. Jadi kayak aku ngeliat mamaku kayak selalu apa ya, composed, calm I gitu see. orangnya. Jadi kayak aku juga ngikut jadi fan kayak gitu tuh. Kayak ini tiap hari udah tahu mau ngapain, terus datang juga kantor on time gitu. Mama nih salah satu orang paling yang kayak kalau bisa on time pasti bakal on time gitu kan. Jadi kayak aku, oh ya udah deh, berarti aku harus bangun nih ke sekolah nih pagi, terus aku harus nyelesain tanggung jawab aku. Terus kayak lebih ke mungkin pas awal-awal dulu mama ngingetin gitu ya, kayak ayo ngerjain tugas atau ngerjain PR. Tapi kayak aku nggak inget kapan, tapi cukup mungkin beberapa kali diingetin, aku udah mulai sadar kalau itu tanggung jawab aku. Jadi nggak mau ngerepotin mama pulang kantor masih pusing kan aku. Oke, udah langsung kelarin aja biar kita bisa asik-asik. Berarti ini pengingat juga ya, bahwa kadang ya working moms itu selalu merasa, aduh aku merasa bersalah nih, gak ada waktu untuk anakku. Padahal ini kayaknya malah jadi power tersendiri ya buat Iya. Mama Liza. Iya. Jadi malah ada sarana buat nyontohin, dan ternyata anak tuh bener-bener meresap ya, meniru, dan ya bisa jadi mandiri kayak gitu. Rosya, itu menurutku keren banget. Nah, Amin. aku tuh jadi penasaran sih, kan tadi kamu bilang di awal-awal minatmu tuh di storytelling. Tapi kan kalau kita lihat dari track recordmu, lama-lama ke Olimpiade Biology, bahkan math juga ya. Iya. Itu awalnya gimana akhirnya kamu nemuin minat lain selain tadi ya yang dari hobi kamu kan storytelling. Itu awalnya gimana sih, boleh diceritain nggak? Karena ada juga yang nanya, awalnya ikut lomba-lomba tuh gimana, Kak? Oke. Ini lucu sih, Kak. Tapi timeline aku tuh bisa menjadi apa saja, dalam artian gini. Aku bisa ambis, tapi aku juga pernah masa-masa nggak lomba-lomba, nggak pernah ngapain betul, gitu. betul. Jadi bisa dibilang masa ambis aku tuh pas SD, pas SD. lomba-lomba storytelling, mewarnai, macam-macam lah tuh lomba, puisi, cerpen, Semua. yang
art gitu. Iya. Nah tapi SMP tuh aku main doang. Oh, Jadi gitu. aku gak lomba Iya. apa-apa di SMP. Kayak ya udah aku benar-benar enjoy aja. Iya. Mungkin kan ada juga tuh ya anak-anak olim OSN yang emang kayak dari SD, SMP, SMA ikut Iya, olim. ngobrol-ngobrol biasanya kayak gitu Iya, gak sih? dari kayak di asah terus gitu kan. Nah SMP tuh malah masa aku cuma main gitu. Jadi ya udah aku lebih ke enjoy pas SMP. Baru dia mulai lomba-lomba lagi pas SMA justru. Tapi pas SMP kan Rosnya tiba-tiba jadi santai. Dari Mama Lisa juga ya udah santai aja, terserah anaknya ya gitu. Iya, jadi memang Roche ini waktu SMP memang kita punya challenge. Jadi kayak dia kan SD-nya di swasta ya. Kemudian dia men-challenge dirinya sendiri nih pindah ke sekolah negeri. Oh. Jadi kalau dia nih sebenarnya kalau mau kita milih sekolah, kita ajak dulu sebenarnya anaknya. Mau nggak gitu, maksudnya nih sekolah milih SD, milih TK kayak gitu. SMP juga dia mau, maksudnya karena sekolah negeri ini adalah sekolah unggulan terbaik gitu ya, dan itu rata-rata masuknya juga pakai nilai gitu kan di zaman itu. Nah itu waktu itu Roche di SMP dia lebih banyak mengeksplor misalnya organisasi, kemudian dia belajar yang lain. Jadi saya lihat, oh nggak apa-apa lah nggak ikut lomba. Saya tanya juga, nak kamu nggak ikut lomba gitu ya? Maksudnya kan dengan kecerdasan dia yang dia miliki dan talent dia, bakat yang lain, harusnya dia bisa gitu kan. Enggak, aku nggak minat. Iya, Oh bener. oke gitu ya. Oh malah nggak ya udah diterima juga keputusan dari anak dihargai gitu karena, ya, Mam? karena aku nggak mau nge-push dia dalam artian, wah ini jangan-jangan anakku burn out. Maksudnya SD dia udah banyak lomba nih. Ntar SMP kita push lagi, nanti dia merasa terpressure. Oh dia kayaknya pengen belajar yang lain gitu ya. Ternyata benar dia belajar yang lain. Kita lihat dia banyak ikut aktivitas yang lebih fisik gitu ya. Dia belajar hal yang lain. Nah tapi bukan lomba akademis. Aku lihatnya gitu. Selama itu masih positif, nggak apa-apa. Nah, tapi itu adalah hikmah pandemi Kak Sab. Tiba-tiba pandemi nih, ya kan Iya. tahun 2000. Ya ampun, pandemi masih muda banget. Aku merasa umurku nih. Iya waktu itu. Pandemiku sudah lulus kuliah. Iya dia waktu itu tiba-tiba pandemi. Kan dia nggak main tuh jadinya kan. Maksudnya kegiatan dia yang tadinya banyak, ekskul, kegiatan-kegiatan lain banyak. Jadi di rumah aja. Nah, di situ tuh kita sempat ngobrol karena PPDB seleksi masuk sekolah pada masa itu mengharuskan ada prestasi. Oh. Nah, aku ingetin dia lagi persyaratannya. nih. Sebenarnya nilai dia nggak turun, Kak. Jadi dia walaupun mainnya kencang gitu ya, terus organisasinya jalan, tapi nilainya tetap stabil. Karena dia memang kalau aku lihat dari kecil memang stabil sih. Maksudnya secara dia tuh nggak mau, dia paham proses kalau aku lihat. Dia paham proses. Jadi ya nilainya tetap stabil. Dan waktu itu pandemi dia di rumah, kita ngobrol, ternyata benar. Oh iya ya. Terus baru dia ikut lomba. Dia ikut lomba demi untuk supaya ada prosentasenya, supaya untuk ikut lomba. Ya langsung menang juga. Ya puji syukurnya langsung bisa menang. Jadi dia bisa punya tiket untuk masuk ke sekolah negeri yang memang dia minat, dia tuju gitu ya. Itu tapi kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya, anak nggak harus selalu lomba terus. Yang penting kita lihat nilainya masih bagus, dia juga nggak pernah nyusahin gitu ya. Dia juga, aduh nice sekali Keisha itu. Dia dulu namanya Keisha sebenarnya dipanggilnya. Oh, berubah nama panggilannya. Karena waktu SMA yang namanya Keisha banyak Kak. Oh kok gitu, seangkatan gitu ya? Betul. Ada agak berapa? unik ya? Seangkatan ada 5 mungkin. Serius? Jadi Iya, kayak aku yang suka banyak kan kayak Nabila gitu iya, ya. benar. Ini banyak Di ternyata tahun ya. itu banyak. Akhirnya mereka kayaknya punya kesepakatan sendiri. Nah disitulah dia ganti namanya jadi Roche dari SMA. Jadi mungkin teman-temannya yang kecil taunya dia namanya Keisha, SMA itu dia berubah jadi Roche. Itu Kak. Jadi tetap aja sih kita waktu itu ngobrol, ngingetin aja sih ngobrol, kakak sebenarnya mau kemana SMA-nya. Sekarang situasinya berubah loh. Kalau mau masuk SMA yang kakak minat, ini syaratnya ini gitu. Sekarang tuh seperti ini. Nah itu baru dia, oh ya ayo kita lomba kalau gitu, cari lomba langsung. Jadi emang kayak udah ada tujuan, ada resiko lah kalau nggak ngambil lomba waktu itu ya. Iya. Nah cuma kan kayaknya it seems very smooth ya. Terus habis itu perjalanannya gimana sih Roche sampai
kamu tiba-tiba kepikiran ikut lomba dulu, terus olimpiade, sempet nggak sih jujur ngerasain burnout atau ngerasa nggak cocok gitu ya? Kok kayak semuanya smooth banget gitu? Kalau pas SMP itu kan akhirnya kan harus lomba tuh, Kak. Kalau nggak lomba, aku nggak bisa tuh waktu itu masuk. Dan kebetulan mama tuh ngingetin, ini nih harus ada lombanya nih. Waduh, belum lomba apa-apa nih di SMP gitu kan. Terus kayak ya udah ikut lomba. Tapi sebenarnya abis itu juga aku lumayan stop lomba lagi sih. Jadi emang lombanya cuma satu yang buat masuk ke SMA itu doang. Oh, Nah, di oke. SMA itu balik lagi aku suka main. Jadi kayak ya udah aku main, aku suka explore yang lain, tapi aku belum ada dorongan buat lomba nih. Cuman sebenarnya tuh munculnya diri sendiri juga sih pas itu. Jadi kayak kan masa-masa itu berarti aku kan fokusnya sekolah paling sama organisasi gitu kan, MPK di sekolah, terus kayak ngikut poker-poker. Cuman aku ngerasa kayak aku pengen punya tantangan lebih nih gitu kan. Di sekolah akademis puji Tuhan masih lancar. Terus non akademis juga udah menjabat lah saat itu. Terus aku mau ngapain nih di SMA aku. Nah, tibalah di OSN itu. Dimana pas aku lihat OSN ini orang-orang yang kayak benar-benar jago banget satu bidang. Itu SMA ya berarti kamu SMA expose-nya? kelas 10-an awal lah mungkin, enggak kelas 10 awal, mungkin kayak semester 2 semester 2 SMA. Itu aku ngelihat kayak aku nih bisa semua tapi nggak ada satu hal yang benar-benar aku jago gitu. Jadi kayak generalis pas itu. Maksudnya semua subjek kamu bisa, Iya, tapi nggak ada yang Bener jago. Kak, dia ini generalis. Jadi kayak aku bingung nih, kayak ibaratnya orang-orang tuh kalau aku lihat teman-teman aku mungkin ada yang misalnya jago seni, ada yang atlet, ada yang sukanya matematika, lombanya matematika aja gitu kan. Terus aku mulai mikir, entar gedenya ini mau masuk kemana nih? Apakah aku mau coba ngembangin satu bidang? Aku tuh galau jurusan waktu itu. Itu yang mungkin challenge-nya di SMA. Buat nyari apa sih yang mau aku lakuin. Karena semua mapel tuh aku suka-suka aja. Tapi gak ada satu yang benar-benar aku suka banget pas itu. Nah, itu galaunya di situ. Jadi aku mulai nyobain berbagai macam lomba karena kayak semacam krisis identitas SMA gitu Kak. Kayak buat nyari apa sih yang mau masuk kuliah mana. Jadi aku nyobain lomba ekonomi, lomba matematika, lomba debat, lomba biologi, lomba kimia juga pernah. Jadi kayak nyoba-nyoba aja nih yang mana. Sampai aku ketemu kalau aku pengen jadi dokter. Jadi I think kayak kalau ditanya challenge-nya apa pas itu adalah nggak tahu nih mau kuliah di mana, ngambil apa, karena emang orangnya cenderung generalis pas itu, dan aku belum tahu apa yang aku jago gitu atau apa yang aku bisa karena aku nggak pernah mendalamin satu bidang secara serius gitu. Nah tapi itu kan kayaknya challenge banyak orang juga ya di fase nggak usah SMA deh, kuliah juga kita ngerasa kayaknya aku bisa semuanya tapi nggak ada satu spesifik yang jago nih. Cara kamu overcome kegalauan itu dengan happy ending loh, kamu masuk FK UI gitu, itu gimana ceritanya? Mungkin ini bisa ngebantu teman-teman yang lagi ngerasa dia juga nggak tahu arahnya gimana. Jadi solusinya apa nih kalau kamu? Menurut aku wajar ya, karena kan kita kan juga masih muda kan ya Kak, masih banyak juga ruang untuk improve. Kalau dari mama pas itu mama kayak ajak ngobrol aja, kamu minatnya apa, mau kuliah apa, terus cek peluang di masing-masing univ, terus kayak ngecek-ngecek jurusan juga, mama nemen aku ngecek-ngecek jurusan, sampai aku nemu lah tuh jawabannya, aku pengen jadi dokter. Sudah kecil aku pengen, cuman kan lama tuh nggak lomba, nggak apa, nggak IPA terpapar juga, nggak pernah belajar biologi, jadi kayak baru inget lagi tuh mimpi masa kecil yang pas itu pengen jadi dokter. Jadi pas nemu itu lagi, aku langsung komit aja sama diri aku. Oke, ini kan mau jadi dokter, aku harus cari prestasi yang berhubungan sama FK dong kalau bisa. Buat kayak belajar dulu kan. Nah, akhirnya ketemu biologi, OSN biologi. Cuman kan susah ya Kak, gak pernah belajar biologi. Soalnya di atas pelajaran sekolah gak sih kalau OSN kan? Iya. Nah, itu tantangannya. Udah gak pernah belajar IPA, gak tahu apa-apa soal biologi. Aku malah nilai biologiku tuh kalau dibandingin sama mapel-mapel yang lain tuh lebih rendah lah dikit dibandingkan yang lain. Jadi kayak aku lebih suka ngitung pas itu. Jadi aku ya udah kan emang pengen targetnya itu. Ya udah ke situ aja kata mama. Nanti mama dukung. Ngapain kek? Mau les boleh, mau pelatihan boleh, mau belajar sendiri juga ayo beli buku atau apa kek gitu. Jadi aku mulai untuk nekunin OSN biologi dari situ. Udah sih setelah nemu OSN biologi ternyata cocok.
ya udah jalan terus aja gitu I dari situ. see. Nah, berarti bentuk dukungan Mama Liza tuh kalau ini kan berarti momen-momen krisis juga ya dan kritikal gitu untuk menentukan masa depannya satu mau Iya, jurusan apa. Bagaimana bentuk-bentuk Mama Liza waktu itu membimbing Roshe tadi ya kan selain iya. udah diceritain ada bantuin kalau mau les atau cari-cari research apa aja nih Mama yang belum disebut? Iya, memang kalau mungkin nih, nanti Launa atau ada anak-anak yang generalis gitu ya, memang kita harus agak sabar gitu, harus sabar dan lebih peka sepertinya harus kita bisa melihat. Jadi Rosya kan dari SD itu sampai, gurunya bilang, "Saya itu nggak pernah ya Bu ketemu anak yang biasanya tuh anak itu suka matematika aja yang lainnya enggak. Tapi ini semua pelajaran dia bagus nilainya." Hmm. SMP juga gitu, gurunya juga bilang seperti itu. Nah, di SMA sama gitu. Cuma kan namanya, sebuah fase semua harus memilih akhirnya. Jadi waktu itu lumayan deh, Kakak nih dari sempat misalnya pengen nyoba jadi ekonom misalnya, karena buat dia mungkin karena saya kerja di dunia, bidang ekonomi jadi dia tertarik juga gitu. Terus pengen juga dari, hukum, terus pengen juga, eee, apa Sempet pengen semua ya. iya Computer karena science. computer science gitu, dia Oh. sempat ikut OSN Informatika kelas, 10 sebenarnya. Semua itu karena ikut OSN kamu jadi Iya, kepo nih sempet pengen gitu iya, ya? tapi ketika dia kelas 11 itu dan harus memilih kan Kak, karena ini udah deket lagi nih, kamu udah di ujung gitu. Nah itu waktu itu kita, ngobrol memang saya tanya betul gitu, maksudnya kita coba yuk bikin, apa dulu namanya, yang peta gitu ya, maksudnya peta, Oh. Kakak itu kekuatannya di mana Oh, gitu, terus SWOT analisis gitu ya? Atau nggak tahu bukan, ya? Lebih apa ikigai? Ikigai gitu ya. Ya ampun keren Iya banget dia SMA sudah ikigai iya loh. bisa dia. Jadi Zaman terus, sekarang keren banget. dia lihat, oh kekuatan dia di sini. Karena memang dia kekuatannya tuh, kan dia juga dapat kesempatan ada tes minat bakat juga Oke. dari analisis apa pemetaan gitu ya, kekuatan dia tuh di mana. Kita bisa lihat, oh dia ini kekuatannya itu strategic analisis. Jadi Oke. dia memang jago strategi Kak. Aku lihat. Jadi dia orangnya analitik dan dia bisa menemukan solusi-solusi. Nah, Oh. semua bidang sebenarnya bisa dipakai. Cuma tadi dia sempat bilang sama saya gini, dia udah coba nih OSN Informatika. Dia bikin coding terus dia bilang gini, "Bisa." Cuma dia bilang, "Mam, aku boleh nggak, eee, kembali ke cita-cita masa kecilku?" Ternyata aku ngerjain coding di belakang meja, aku kurang enjoy dia bilang. Aku pengen ketemu orang, aku pengen, sharing sama orang, aku pengen komunikasi langsung gitu, memberikan apa namanya ya, pertolongan, layanan gitu. Itu aku pengen Communication. membaktikan ilmu yang aku punya di bidang itu. Ya, yang pasti orang tua juga harus berdoa sih Kak, karena itu perjalanan yang panjang dan mungkin semua orang tua pasti mengalami ini. Jadi ini bukan fase yang pendek gitu ya, ini fase yang cukup panjang. Kalau di satu titik anak pasti harus memilih, biasanya kelas 11 sih, karena dari situ biasanya nanti ke depannya seperti apa. Itu sih aku lebih banyak ngobrol kalau sama anak-anak, karena dengan dialog tuh sebenarnya kita bisa tahu, oh ya udah kita juga pastiin beneran nggak nih sebenarnya, karena FK panjang sekolahnya, berat. Keluarga kami juga masih ada sih kakak yang ada backgroundnya kedokteran ya. Cuma kan di keluarga inti yang ayahnya bukan, saya bukan gitu ya. Jadi ini akan menjadi suatu hal yang baru. Kakak siap nggak gitu dengan kondisi itu? Semua tuh saya tanya. Misalnya, oke, aku mau pokoknya. Ya udah. Kalau kamu mau go, karena Akhirnya itu niat yang diikuti. baik gitu ya, niat yang baik. Tapi mulai tadi ada tes talent, minat bakat tuh di kelas berapa biasanya, Mam? Kelas 10 dia udah dapat ya, kelas 10 apa kelas 11 awal ya? Iya, kelas 10 seangkatan sih waktu itu di tes seangkatan. gitu. Seangkatan. Tadi kan kebayang ya bimbing pas masa-masa krisis. Cuma pernah nggak sih ada momen di mana Rosya tuh down atau ya kecewa, pokoknya momen seperti itu dan sebagai mama nih gimana sih kita ya menyemangati atau membersamai anak gitu mah. Kalau ada momen Iya. gitu boleh diceritain. Tentu pasti ada ya Kak. Tapi Rosya ini tipikal yang menurut
aku pribadi ini aku very proud of her Aduh. gitu ya. Dia ini kalau seneng nggak terlalu, tapi kalau sedih juga nggak lama-lama. Oh bener sih, itu kuncinya ya. Jadi Jangan dia, terlalu ini. aku kasih dia waktu. Ada dia sedih pernah, kecewa, maksudnya ketika dia lomba terus misalnya timnya nggak sesuai gitu dengan harapan ataupun cita-cita dia sendiri nggak tercapai gitu ya, dia ada butuh waktu untuk dia diem. Biasanya kita kasih waktu aja. Dia kasih waktu, terus dia pasti punya nanti bangkit sendiri. Dia akan kalau udah biasanya tuh kalau aku tahu dia lagi kalau dia cerita itu terus aku dengerin aja. Oke. Aku dengerin aja. Oh berarti nggak langsung direspon atau kasih saran ya, tapi didengarkan Iya, dulu sampai iya. selesai. Nah, mungkin nih Kak, untuk mama-mama juga yang menghadapi kok anak kita kayak nggak mau denger kita gitu ya. Ini aku udah ngalamin juga. Jadi punya anak yang pemikirannya strategik gitu ya, yang itu tuh kadang dia hanya perlu dengar kita. Karena kalau kita sampaikan sebenarnya dia udah tahu. Iya benar, dia udah tahu dan bahkan aku dulu udah pernah tanya gitu ya, strategi dia ternyata lebih keren daripada gitu ya? aku. Ya Iya, kebayang sih di cewek-cewek aja punya strategi yang gak iya. kepikiran Dan gitu dia ya. nggak gerasa gerusuk gitu, enggak. Dia orangnya cukup tenang menurut aku. Jadi dia cenderung lebih siap ketika nanti misalnya dia menuju ke sini, apa yang harus dilakukan nih Kak? Belok kanan, lurus 2 langkah ke kiri, maju, mundur sedikit, itu dia udah tahu. Itu aku udah lihat. Buktinya itu dari waktu dia SD kelas 6. Itu aku lihat, oh ini anak bisa ya gitu. Dia lomba storytelling sih waktu itu. Jadi dia apa ini? Lupa. Takut ada buka kartu. Dia ini Ingatan Kak. mama nih gak bisa diremehkan. Jadi dia masuk final, dia juara 2 sebenarnya. Maksudnya urutan kedua. Dia masuk final urutan 2 dan dia bilang sama aku gini, "Mi, kita harus ganti judulnya. Kita harus ganti ceritanya." Oh tiba-tiba gitu ya di Iya. tengah-tengah ya. Kenapa Kak? Maksudnya dia udah begitu pengumuman untuk finalnya kita harus ganti. Kenapa Kak? Aku bilang gitu. Kan jurinya tuh udah lihat aku tadi perform cerita itu. Kita harus ganti strategi, kita harus cari cerita yang lain gitu. Dengan properti yang lain dia siapkan sendiri. Padahal gak diharusin ya sama lombanya. Enggak diharusin. Terus kata dia, pasti yang juara 1 tadi Mi, dia pasti gak ganti ceritanya. Gitu. Terus iya bener. Keren abis loh nama SD ya. Iya. Terus benar begitu final, yang juara 1 tadi jadi juara 2. Karena Roche ganti cerita Karena jadi Roche baru gitu ya. Ceritanya baru, impresifnya mungkin dapet gitu ya. Dan jurinya sangat apresiasi gitu. Jadi dari situ aku udah lihat, wah ini untuk anak seumur gini udah punya strategi kesana kesini tuh udah dapet, udah dia banget gitu. Jadi ketika dia besar proses gitu, kadang-kadang juga biasa ya kalau orang tua kan pasti pengen tahu, Kak ini harusnya begini nih, harusnya gini. Tapi lama-lama Kak, oh ternyata dia lebih strategik dari aku, strateginya tuh lebih, oh iya ya, iya juga, bener juga, pinter juga nih anak gitu. Jadi ya udah saya cenderung kita lihat dia cuma harus tunggu waktu. Waktu momentum gitu iya, ya. Iya. Jadi kalaupun misalnya sekarang dia nggak kita lihat misalnya, Kak kamu nggak sibuk ini misalnya, atau kamu nggak belajar ini gitu. Dia nggak mau tuh ditanya kayak gitu. Kita lihat aja, nanti juga dia akan belajar sendiri. Karena itu harus dari, kalau dia ya, mungkin yang anak-anak lain sih beda Kak. Kalau Roche harus dari diri dia. Harus Gak bisa dari dipaksa diri. gitu ya. Kebetulan karena dia memang tahu yang dia mau gitu. Mungkin beda juga kalau anak yang memang kita butuh support. Jadi kita sebagai orang tua juga harus peka, harus lihat dia nih lagi butuh support atau butuh didorong atau butuh cuma ditemenin. Oke. Gitu. Kadang-kadang kan gitu ya, cuma butuh oh ya udahlah ditemenin aja lah, ini anak lagi butuh clingy gitu ya, butuh curhat gitu, butuh dekat gitu sama kita gitu Kak. Jadi gak setiap saat formatnya sama ya. Iya. Nah Roche tadi kan kamu sempat mention, ini pas SD kamu malah nemuin cara kamu belajar tuh gimana sih bagusnya. Nah ini boleh tanya gak nih, gimana sih kamu kayak figure out
cara belajar yang efektif itu kan pasti itu dari SD ya, kamu udah bisa kayak gitu dan pasti kan kepake kan Iya. sampai ke depannya. Cara belajar ya, sebenarnya tuh kan beda-beda ya sama orangnya. Aku juga berubah-ubah sih Kak. Tapi pas SD tuh dulu yang paling kayak benar-benar manjur untuk aku adalah ngajakin orang. Benar. Oh, Jadi I itu see. udah jadi tutor sebaya dari SD. Dulu zaman SD Oh. tuh yang ngajarin orang aja kan. Jadi kan makin dia ajarin makin ingat. Yang aku selalu ingat tuh dari SD tuh mungkin kayak satu, kalau bisa pretend as if kita tuh ngerti gitu. Kayak coba ngajarin orang seakan-akan kita udah ngerti kan. Fake it till you make Fake it it till you dulu make ya. it dulu. Kayak temen aku nanya kan, aku gak enak dong kalau, waduh gue juga gak tahu nih gitu. Tapi aku kayak, oh coba lihat dulu mana. So aku mulai cari dulu gitu kan. Coba ngulik-ngulik sendiri, habis itu aku kasih jawabannya gitu. Sama yang kedua mungkin aku ulang-ulang aja gitu. Karena kan mungkin kayak kalau kita belajar pertama kali tuh lupa. Terus baca lagi mulai inget nih. Terus baca lagi juga lama-lama nempel gitu. Jadi kayak aku mulai dari belajar ngajarin orang sama coba untuk ngulang-ngulang aja. Jadi kayak nggak di cram semua di satu waktu karena cepet lupanya gitu. Oke, gak ada SKS ya, kita Ya, mepet di sebenarnya akhir. SKS pun gak apa-apa, cuman kayak tergantung ngerasa cukup gak sih materinya untuk di SKS-in. Iya. Kalau emang ada pelajaran yang aku rasa sehari bisa, kayak cuma hafalannya dikit atau apa ya udah gak apa-apa SKS aja gitu. Tapi kalau emang yang aku rasa perlu, nih kayaknya perlu diulang nih gitu ya, itu aku bakal ulang. Gitu. Nah, aku juga penasaran kan, aku waktu nonton COC kan juga kayak apalagi pas yang final ya, bener-bener kejar-kejaran. Terus yang aku pikir kok dia bisa tenang banget ya. Apalagi ada challenge yang kamu kayak gak familiar kan ya, Iya. kalau gak salah. Terus Iya. kamu figure out on the spot. Nah, gimana sih Roshe caranya kamu tuh bisa tenang gitu? Karena kan ya pinter aja karena gak cukup gitu. Terus untuk problem solving kita ya butuh ketenangan. Gimana sih caranya dan kenapa kamu bisa tenang gitu dalam menghadapi ini? Karena every day of our lives we will meet challenges kan. Mau itu Betul, ujian, betul. mau itu kerja nanti. Betul, ya semoga ya Kak, amin ya, semoga saya semakin tenang ya. Cuman kalau tenang tuh aku selalu gini sih, kayak sebelum aku ngapa-ngapain tuh aku udah mikir ini the best outcome of the situation sama the worst outcome. Jadi misalnya udah jauh ya mikirnya gitu ya. aku mau tanding nih besok COC nih, besok grand final atau besok apalah gitu. Aku udah mikir nih, ini best situationnya tuh bakal jadi apa? Oh aku bisa menang, ini. Aku bayangin nih aku ngadepin itu, aku ngapain aja di situ, ya udah. Tapi kalau aku juga bayangin kalau aku gagal. Jadi aku kayak udah one step ahead, aku mikir kayak ini besok kalau gagal reaksi gue bakal gimana. Jadi aku bayangin aku benar-benar gagal. Ini aku bayangin misalnya hari pertama COC ini, aku udah bayangin ini kalau aku pulang pertama, aku reaksiku bakal gimana. Aku bayangin diri aku coba menenangkan diri aku, membayangkan diri aku benar-benar ada di posisi itu. Misal kalah lomba atau kayak nggak keterima apa gitu, aku udah bayangin nih kalau aku gagal nih bakal begini outcome-nya. Jadi pas besoknya itu kayak aku udah siap mau mentalnya. Iya, mau berhasil atau enggak ya udahlah, udah dibayangin kok, paling seburuk-buruknya begini, sebagus-bagusnya bisa begini, ya udah gitu. Bener juga sih. iya bener-bener. Itu selalu aku lakuin tiap mau ngapa-ngapain, mau itu pas OSN, pas COC. Jadi kayak if the worst outcome itu aku udah bisa berdamai dengan itu, ya udah tinggal dijalanin aja, nggak usah ditakutin entar kalau ini gimana, kan udah dibayangin kemarin. Ya udah paling mentok-mentok kayak gini gitu. Jadi nggak udah kebayang di kepala kita, jadi bukan surprise lagi. Karena kadang mungkin yang kita khawatirkan nggak seserem itu, yang kita bayangkan seindah itu, ya udah juga gitu ya. Benar sih, ini tips yang bagus nih, boleh banget dipraktekin. Iya, jadi kalau menang pun aku udah kebayang tuh euforia menang begini. Jadi pas menang aku juga kayak yeay, tapi kalau misalnya ntar gagal juga ya udah lah, Mi udah dibayangin ternyata gagal, ya udah gitu. Oh gitu ya, berarti tips dari Roshe supaya tenang kita menghadapi apapun. Nah tapi kan kamu itu berdua ya, kakak adik ya, dan adik kamu laki-laki ya, dan bedanya nggak jauh. Sekarang kan lagi ngambil di NUS ya, Electrical Engineering ya. Nah ini kan berarti ada dua individu yang berbeda nih, Mama Liza, dan gapnya nggak terlalu jauh ya, cuma 1 tahun ya. Nah itu apakah ada perbedaan pola parenting mungkin dari Roshe dan adiknya? Apakah ada penyesuaian lagi? Ini mungkin bisa jadi tips banget mah untuk anak mama-mama, orang tua yang punya anak lebih dari satu, terus kan different individual, different lagi nih approach-nya gimana kalau Mama Liza? Betul banget Kak Sabrina. Jadi Roshe dan adiknya adalah pribadi yang berbeda. Mereka ini bedanya 21 bulan. Jadi Roshe setahun, aku hamil adiknya. Oh, bener-bener masih baby gitu ya. Jadi kalau adiknya itu agak berbeda, namanya juga cowok ya. Mungkin waktu itu juga dia kan masuk sekolah juga lebih cepat
Oh. Karena dia lahirnya akhir tahun. Jadi sebenarnya kurang Kak umurnya. Untuk masuk SD-nya maksudnya ya, Ma? Betul. Cuma karena waktu itu tuh dia tuh sangat mengidolakan kakaknya sebenarnya. Wow, itu Iya. SD gitu? Dari TK, karena kan mereka cuma berdua bersaudara. Jadi dia tuh suka diajarin kakaknya. Terus kalau kakaknya mau sekolah dia pengen ikut. Gemes banget. Iya, dia pengen Kakaknya ikut. role model yang oke juga ya. Iya, dia pengen ikut, pengen satu sekolah sama kakak gitu. Ya udah, kita tanya di sekolah itu bisa ternyata. Terus dicoba masuk, ternyata dia suka. Ya udah terus, akhirnya keterusan. Nah, tapi karena dia usianya juga sebenarnya muda ya, untuk cowok kan biasanya dimundurin Kak. Oh, kalau masuk SD gitu ya? Iya, supaya lebih mature katanya kan. Oh, oke. Nah, kalau ini Brian namanya, dia lebih di ya nggak apa-apa. Dia tuh di awal-awal di fase SD, SMP, dia tuh memang tidak memperlihatkan versi terbaiknya. Di situ aku pernah ngobrol lah, maksudnya dia terpressure nggak ya dengan kakaknya gitu. Seringnya begitu soalnya, apalagi kalau Iya siblingnya kan, maksudnya berprestasi itu. iya, ternyata enggak. Dia bangga sama kakaknya. Dia bangga karena kalau dia dapet, dia selalu tepuk tangan. Dia selalu yang paling depan lah untuk kakak gitu. Iya gitu, dia tipikalnya gitu. Ternyata terus waktu anak cowok ini memang agak lama Kak. Maksudnya untuk dia benar-benar fokus akademis. Oh, oke. Ada fase dia di SMP juga main game, itu biasa. Tapi waktu SMP juga sama. Begitu mau SMA saya tanya. Kita ngobrol, dialog gitu. Mau ke SMA mana? Dan mau kira-kira gambaran dia gimana? Kita mau tanya lah gitu, kita ngobrol. Oh luar biasa. Begitu dia mau masuk SMA, itu yang nggak bisa kita bayangkan gitu ya. Semua video gamesnya itu dia delete. Kok bisa tiba-tiba gitu ya, Ma? Iya. Gara-gara dialog itu atau gimana nih? Enggak, ya dialog itu juga sama dia tuh merasa ketika dia menang di game-game itu semu kan. Ini saya baca nih, saya terharu banget di esai dia. Waktu dia mau apply LOA gitu ya ke uni-uni kan biasanya gitu ya. Karena dia waktu itu ada dapat beasiswa persiapan dari pemerintah. Terus dia delete semua games itu dan dia mulai ngobrol gini. Kak, OSN apa ya yang paling gampang kata dia. Gak ada yang gampang katanya gitu. Nggak ada sih. Gak ada yang gampang ada. Terus seleksinya kan ketat di sekolah, banyak saingannya. Terus dia bilang gini, cobain dulu nih matematika, bisa nggak gitu. Oh berat gitu kan, fisika berat. Ya udah nih coba geografi. Karena saingannya sedikit. Oh gitu. Di sekolah. Karena kan harus menjadi perwakilan sekolah waktu itu. Sedikit. Terus ternyata dia bisa, dia lolos terus sampai ke Pelatnas 2 barengan tuh Kak sama anak-anak COC yang season 2. Memang circle-circle pintar ini biasanya udah dari kecil ya, Mam? Iya. Cuma sekali lagi Kak, itu belum rezeki sampai internasional. Jadi udah sampai lah dia di Pelatnas tingkat 2 namanya. Tapi nggak bisa ke tahap internasional. Dia nggak terpilih dari dari 4 dia ranking 5. Dia ranking 5 nyaris. Itu down juga. Down juga Kak. Jadi momen down itu ada ya. Nah itu momen gimana down. lagi momen tuh down Mah itu ada. Itu waktu itu dia lagi Pelatnas menuju IBO ya. Di Bandung. Dan adiknya sebenarnya lagi lomba di salah satu kampus terbaik di Bandung gitu ya. Itu dia menang sebenarnya. Tapi medalinya nggak diambil. Oke. Karena dia dapat pengumuman dia nggak lolos itu. Karena kecewa gitu. Iya. Terus akhirnya saya ajak, ayo kita ambil medalinya. Ini kan udah proses. Itu anak cowok biasanya semangat gitu ya. Itu diam aja. Terus dia bilang kita langsung pulang aja. Ya udah kita pulang gitu ya. Terus lama tuh Kak. Sekitar 2 minggu adalah itu anak diam aja ya gitu. Benar-benar berarti ini mama menunggu aja gitu ya, enggak? Kita coba ajak ngobrol, tapi kita kan lihat dia kemana ya. Tapi selama dia masih ini anak
butuh waktu, akhirnya dia keluar nih. Dia bilang, karena pelatnas kalau untuk geografi, bidang geografi kalau udah sampai pelatnas 2, dia nggak boleh ikut bidang itu lagi, Kak. Padahal ini waktu itu tahun pertama dia ikut. Oke, ada peraturan seperti itu Iya, ya. di bidangnya mungkin berbeda-beda. Akhirnya dia pindah bidang. Pindah bidang, langsung bidang yang lain, kebumian. Langsung dia ngebut, Kak, belajar lagi. Walaupun dia cerita sama aku rindu momen-momen belajar bareng sama kakak. Karena waktu di OSN Sweet banget biologi, ya kakak adik. dia geografi. Saya lihat sendiri, Kak, mereka berdua kadang-kadang belajar di kamar kakaknya, kadang belajar di kamar adiknya. Itu mereka berdua-duaan tuh. Jadi kalau aku mau makan apa, snack apa, aku support gitu aja. Nah itu dia kan begitu kakaknya udah kuliah, ini kan sendiri nih dia, gitu. Di kebumian itu ternyata ya berhasil juga. Puji Tuhannya, maksudnya dia bisa langsung dapat medali dan bisa akhirnya sampai ke internasional. Itu perjalanannya juga panjang. Sampai akhirnya dia menemukan semua pelajaran ini nggak ada di sekolah. Dan aku siap, Adek, kalau mungkin Adek nanti nonton ya, aku siap belajar apapun. Gitu, Kak. Jadi lesson learn-nya ketika kita bisa, maksudnya dia ya, aku lihat dia SD, SMP biasa aja. Nggak lomba, Nggak ranking juga ya. Nggak ranking juga, tapi bagus nilainya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Dan dia enjoy, kita lihat. Maksudnya kalau aku sih selama progres anak ini belajar naik. Rapotnya gitu jadi patokan juga. Iya, itu aku oke nih, masih on track lah anak-anak ini. Karena kita juga paham anak cewek, mereka dua pribadi yang berbeda, Kak. Mereka nggak mungkin sama path-nya, cara mereka nanti bersinar mungkin di jalannya itu pasti berbeda. Gitu. Nah, adiknya mungkin ya itu bidang, dan itu yang membuat dia lolos ke NUS. Gitu. Dan itu akhirnya tadi kan sempat dibilang ini semua pelajarannya nggak ada di sekolah. Itu berarti semangat baru gitu ya yang di. Iya. Jadi ketika untuk dua bidang itu ya, karena dia jurusannya IPA, Kak. Tapi yang diambil geografi dan kebumian. Kebumian itu juga kita baru tahu bahwa aduh susah ya, ada astronominya, ada fisikanya, ada matematikanya, itu campur betul-betul pelajaran yang lebih kompleks sebenarnya, pelajaran-pelajaran OSN itu. Tapi ketika dia udah bisa dan melewati itu, dia sih bilang sama saya, kan kita juga diskusi nih, karena dia diterima engineering, mau engineering apa? Terus dia bilang, ya udah aku engineering ini, yakin Adek? Iya, aku yakin, aku bisa. Pokoknya aku bisa. Mungkin sekarang dia juga challenging, tapi nggak apa-apa. Selama anak kita happy, dia merasa dia komit gitu ya, dia komit dengan pilihannya, dia pasti lebih siap. Dibanding kalau itu mungkin kita sebagai orang tua yang memaksakan jurusan gitu, kita akan challenge, buat dia pasti akan lebih pressure gitu. Kalau dari aku gitu. Berarti benar nggak sih Rosya, kalau aku lihat kan dari tadi kan rasa penasaranku tuh gimana sih punya anak yang punya self drive gitu. Tapi kamu mendapatkan itu dari self discovery kamu karena kamu dilepas atau gimana? If you can look back and validate, karena kamu kan pribadi yang aku rasa punya self curiosity yang tinggi, self drive yang tinggi. Betul. Itu benar terbentuknya karena apa sih selama ini? Awal mulanya tuh karena aku suka tantangan. Jadi semakin dibilang nggak bisa, semakin aku mau nyobain nih. Kayak gitu. Jadi dulu tuh pas awal aku mau pindah ke biologi tuh, ada juga yang nyaranin, gak usah, gak bakal bisa gitu. Gak bisa nih, gak bisa. Masa sih gak bisa gitu. Jadi biasanya self drive itu muncul ketika aku itu pengen membuktikan pada diriku sendiri, terutama kalau penasaran sih, Kak. Kalau ini beneran dicobain, bener-bener usaha tuh gimana gitu. Aku tuh sejujurnya tipe yang gagal nggak apa-apa. Aku udah biasa gagal, kayak ya udah gagal, it's okay. Selama aku tuh nggak ada penyesalan gitu. Jadi kayak udah usaha nih yang penting. So aku nggak bakal mikir kayak aduh harusnya tadi gue belajar lebih keras, harus tadi gue usaha. Tapi kayak kalau udah selesai itu ya udahlah apa aja hasilnya. Nah itu yang aku terapin. Itu yang aku terapin ke biologi ini. Jadi awal drive-nya itu adalah simply untuk membuktikan versi terbaik gitu lah. Karena kata mama kan kayak
kamu nggak mau nyoba lomba nih? Aku kayak nggak mau pas itu. Tapi lama-lama aku nyadar juga kayak apa jangan aku bisa ya sebenarnya, karena di masa itu pasti aku kayak aku nggak jago nih, nggak usah olimpiade, nggak ngerti gitu, kayak aku mau belajar aja di sekolah gitu, nggak usah olimpiade lah. Yang olimpiade tuh semua dari SD SMP olimpiade, nggak bakal bisa gitu. Iya, dan kamu nggak kan dari SMA kan? Iya, dan awal mulanya tuh ya karena dibilang udah nggak usah pindah, nggak bisa gitu. Aku kayak masa sih nggak bisa, sadar gitu kayak oke, kita coba deh, kalaupun gagal ya udah, yang penting nggak penasaran gitu. SD sih ada ya lomba OSN ikut matematika, tapi dia nggak terlalu, maksudnya karena waktu itu seleksinya cuma boleh 1 ya dari sekolah, dia pilihnya disuruhnya IPA. Jadi pindah bidang nih. Jadi yang dia sukanya matematika, terus gurunya Mas Sajas IPA. Terus dia bilang sama aku, "Mi, kalau aku nggak mau IPA, aku maunya matematika," gitu. Terus aku lihat, ya udah kalau kakak nggak mau IPA nggak apa-apa, nggak usah ikut lombanya. Gitu kan, karena kan dia yang akan menjalani, dia maunya lombanya matematika dan dia merasa aku maunya itu gitu. Kuncinya support sama pilihan anak banget nih kalau aku betul. lihat benang merahnya dari tadi ya. Iya. Nah, next question lebih kayak fun trivia aja sih, karena boleh. kalau orang-orang suka nanya anak-anak cewek-cewek ini makannya apa sih? Ini literal pengen nanya makannya ada sesuatu dikasih makan Apa tuh? sesuatu nggak, vitamin, makanan Enggak kah, sih, atau ada vitamin. pola makan yang beda? Mami mau jawab, Mami deh. Ini ya, ini rahasianya nih, rahasia ya. Beneran lagi ada rahasia? Wah, Enggak. Maksudnya ini ini tuh banyak banget, semua pada nanya, anak lu tuh makannya apaan sih? bener Gitu. kan semua nanya gitu ya, Ma? Semua nanya gitu. Jadi Roshe ini sama adiknya nggak makan junk food dari kecil sampai SD. SD tuh di saat cilok di mana-mana mah. Iya. Atau Dia jajanan. itu dulu makannya makanan rumahan. Dia nggak mau makan fast food itu. Kata dia, enggak nanti aku berkurang kepintarannya. Udah sadar diri sendiri ya. Dia waktu itu bercandanya, enggak aku nggak mau. Tapi akhirnya dia menemukan nyobain gitu ya makanan mie instan gitu ya. Itu waktu ketika kita telat jemput, maksudnya ada orang rumah yang telat jemput, dia ikut di rumah temennya, terus dia ditawarin makan. Gitu. Kecolongan dikit. Iya, mulai di situ kecolongan. Terus ternyata, oh kok enak ya, gitu. Terus dia bilang, Mi, aku ada loh mie, kok enak gitu ya. Gitu. Kamu sama seperti kita pada umumnya ya. Iya, betul. Iya, sejak saat itu ya udah nggak apa-apa, kakak boleh kok makan itu, tapi jangan sering-sering gitu ya. Ya dia tuh kecil sukanya, paling dia suka telur dan ikan. Oke, itu sering makan. Betul, Ya. betul. Itu dia paling suka, telur ikan, terus kayak daging tuh dia sebenarnya nggak terlalu, tapi ya kita ganti-ganti lah. Tapi emang real food, jadi bukan makanan-makan Real food ya. Ya. Kalau vitamin-vitamin gitu juga. Vitamin sama sih seperti mungkin pada umumnya omega 3, terus yang vitamin untuk apa sih? Tulang gitu ya, kayak gitu. Nah, cuma tuh aku penasaran ya, maksudnya aku ngebayangin kamu preparation untuk olimpiade gitu kan, berarti belajar ekstra di luar jam sekolah kan. Pernah gak sih kamu kayak ngerasa capek banget gitu secara fisik, terus kan itu ngaruh ya, kita gak bisa berpikir kayak gimana kamu nge-manage keseharianmu with study di sekolah, study juga untuk olim, itu kayak how do you manage your health gitu supaya maksimal juga kan. Kayaknya sih kalau olim nggak ada yang nggak capek ya Kak. Kayaknya lebih capek banyak tuh yang kayak mungkin olim yang wah semuanya tuh belajarnya gila-gilaan mungkin ya. Iya. Sampai soalnya dia membandingkan tuh timnas negara lain pasti lebih banyak juga belajarnya. Kalau aku pertama kalau aku ngerasa capek, aku acknowledge dulu kalau itu berarti aku udah berusaha nih. Jadi kayak kalau kita capek berarti kan kita udah melakukan sesuatu kan. Kalau misalnya kita nggak capek-capek berarti kayak wah mungkin aku belum ngapain nih. Tapi jadi karena aku udah ngerasa capek, kayak aku lihat lagi nih aku udah ngapain aja. Terus kedua biasanya tuh kayak aku menyadarkan diri sendiri aja kalau capek itu boleh, tapi kayak mungkin di luar sana juga masih ada nih yang mengejar mimpi yang sama kayak aku kan di saat itu. Dan aku juga termasuk yang lebih telat mulainya lah buat olimpiade itu. Jadi kayak aku boleh istirahat, tapi aku harus aware juga nih kalau aku masih pengen fight for dream OSN ini pas itu. Terus ketiga,
aku suka makan. Jadi Iya. kayak kalau aku udah gak mau mikir, aku makan. Makan. Kak, makan apa, Kak? Ya, selesai makan, balik lagi, udah harus nyadar nih, ini Hamin berapa ya? Oh, Hamin 20. Aduh ya, Oh, belajar healingnya deh. makan ya. Iya, healingnya tuh makan. Terus keempat, aku paling menanamkan ke diri aku sendiri kayak, ini kalau aku nggak belajar, aku bakal nyesel atau enggak nanti. Aku suka kayak gitu. Kayak misalnya aku mau malas-malasan nih, aku bakal nyesel nggak nanti kalau aku malas hari ini? Kalau aku pikir kayak enggak, kayaknya nggak bakal nyesel, masih ada waktu. Aku kayak yaudah aku malas. Tapi kalau misalnya aku ngerasa enggak, ini udah Hamin 10, masih banyak bahan yang belum di-review, orang lain mungkin lagi belajar juga. Oke, aku bakal nyesel kalau nggak belajar nanti. Jadi aku belajar gitu. Jadi kayak lebih ke self-aware aja sih. Karena menurut aku disiplin tuh susah ya, Kak. Kayak belajar olim kan nggak 1-2 hari ya, kayak Iya. berbulan-bulan, malah ada yang bertahun-tahun. Jadi lebih ke arah ya udah, kalau emang aku pengen, aku harus mau nih yang susah buat dapetin nanti seneng-senengnya jadi Iya. pemenang apa. Paling aku ngeliatin kayak orang-orang yang udah berhasil pas itu, kayak medalis-medalis tahun lalu, mereka suka bikin Q&A tuh, Q&A sehari belajar berapa jam, Kak, terus dijawab, aku belajar saat waktu gini. Terus kayak Berapa jam emang mereka nggak belajar? tahu sih, dulu kalau aku lihat tuh ada yang 8 jam Ya Allah. sehari ya. Ya Terus kayak kerja udah ya Iya. full time. Aku kayak medalis tuh kayak gitu ya. Udah deh, kita coba memantaskan diri dikit-dikit. Jadi kayak lihat role model mencari juga. role model juga. Jadi kan kayak kalau kita udah ngelihat ada yang pernah berhasil mencapai suatu titik, kita kan kepo nih kayak gimana sih caranya. Nah, itu bisa dipelajarin. Terus kayak udahlah, lakukan aja, nanti siapa tahu rezeki gitu. Kan dia baru mulai ya kan. Nah, dia di tingkat kota waktu itu sebenarnya peringkatnya bawah. Maksudnya kan cuma diambil 10. Oh, Dia di tuh awal-awal 7 gitu ya. misalnya. Terus dia naik. Nah, yang paling saya apa namanya ya? Kan kita nanya, "Kak, gimana?" gitu. "Gak apa-apa, yang penting aku masuk." Yang penting itu dia masuk dulu. Nah, itu bertahap, Kak. Kita lihat. Maksudnya kuotanya tuh misalnya diambil 10, dia nomor 7. Tingkat berikutnya diambil 5, 9 gitu. dia nomor berapa naik lagi. Sampai Jadi akhirnya lama-lama naik sedikit demi sedikit gitu ya. iya, berproses. Dan akhirnya ketika terpilih hanya 4 orang gitu, dia nomor 1-nya. Jadi dia kayak itu tadi, mentargetkan. Kadang-kadang juga belajarnya emang sampai malam, Kak. Tapi tadi karena waktu sama adiknya tuh seru banget saya lihat belajarnya. Jadi Nah, tapi ini penasaran, aku nggak punya experience ya, karena adik-adikku tuh cewek, Iya. dynamics-nya beda. Tapi kan biasanya kalau stereotipnya kakak cewek sama cowok tuh nggak deket gitu sibling ya, nggak se-bestie itu. Gimana cara kalian ngebangun chemistry untuk jadi siblings yang supportive? dia suka ngajarin adeknya sih. Dan kamu emang suka ngajarin ngajar ya? adek. Iya, dia suka ngajar Terus soalnya. Ade tuh suka nanya-nanya gitu ke aku. Jadi awal pas dia memilih bidang OSN tuh dia suka nanya pendapat aku. Jadi kayak mungkin minta saran gitu ya. Nah, itu yang aku coba buat bantu adik aku sih. Jadi kayak emang aku pengen bantuin dia gitu. Aku pengen ya menjadi siblings lah, biar bisa melatih bareng-bareng. Kayak sekarang juga misalnya Ade lagi di NUS, aku lagi di Jakarta gitu, kita call gitu pas malam video call. Ngeliatin Ade belajar, katanya susah Kak gitu, kayak oh iya. Aku lebih ke ya udah sih, santai aja kan, saudaranya cuma berdua kan. Jadi ya udah, aku mau bisa bantu, orang yang pertama yang bakal aku bantu ya adik aku nih gitu, untuk menemukan bidangnya itu. Dari yang awalnya dia bingung, Jona mau OSN apa, nggak bisa gitu kan, sampai dia bisa jadi timnas internasional juga. Itu kan proses kan, Kak. Jadi kayak udah ditemenin aja. Jadi menurut aku sih satu, mungkin sebagai kakak ya, try to be kakak yang baik gitu ya. Kayak aku mikir aja kayak ini kalau aku punya kakak itu, aku pengen punya kakak yang kayak apa nih. Udah aku coba aja kayak gitu ke adik aku. Iya. Terus kedua, spend time together aja gitu. Jadi lama-lama deket sendiri kan. Kayak mungkin Kak Bina juga sama Kak Vira, Kak Bia Donut kayak malah kita kayak aku lucunya pas kecil tuh aku tuh bener-bener kakak anak pertama yang galak nyebelin gitu. Kenapa aku segalak ini ya? Tapi lama-lama emang as time goes by kayak kita emang seperjuangan nih rasanya. Jadi deket sendiri gitu. Kayaknya mungkin pas OSN itu deh, Kak, yang paling membuat jadi mereka seperjuangan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kan kamu berarti kemarin ikut COC, literally kamu masih tahun pertama kuliah nggak sih? Gitu. Nah, waktu itu kenapa akhirnya kamu berani buat ikut COC, dan nyangka gak sih kamu sejauh itu melaju? Enggak pernah nyangka. And then what you get out of COC setelah kamu ikut? Oke.
Ya, kan aku tahun pertama ya, Kak. Jadi Heeh. aku tuh, bukan mendaftar, tapi kayak kan di-chat tuh awalnya sama ruang guru kan, minat atau tidak, aku kayak, "Aduh enggak deh," aku mikir dulu lama, sampai hari H penutupan, baru aku daftar. Oke, Baru aku confirm deadline, isi heeh, isi G-form itu kayak, "Udah heeh, deh daftar aja, nothing tulus juga," kan mhm, kayak aku lihat cewek season 1, Kak Shakira, Kak Alfie keren-keren tuh, kayak ya mhm, udahlah FK coba aja. juga pemenangnya ya? Iya, lagian belum tentu keterima kan, yang daftar banyak. Heeh, Kayak, ya udah daftar aja, emang kenapa gitu. Terus abis itu aku daftar, ikutin lah tuh proses-proses seleksi wawancara bla bla bla, mhm, terima. Nah, pas mhm, keterima aku juga cuman, "Oh, keterima Mi," gitu. Nggak yang mhm, kayak, "Yes, mimpiku jadi cashier tercapai," gitu. Enggak, mhm, aku juga cuman daftar dan, oh keterima. Kayak mungkin beberapa case lain juga kayak gitu. mhm, Terus pas cewek-ceweknya nyangka nggak nyangka, enggak sih, kayak ya aku kan tadi yang kayak aku bilang kan, aku sudah siap gagal gitu, aku udah siap mhm, pulang. Jadi kayak kalaupun pulang, ya udah gitu. Aku mhm, kan juga angkatan maba, jadi kan ada kakak tingkat aku juga main di situ. mhm, Aku kayak, "Semangat Kak!" gitu ya. Terus aku kayak, ya udah kalau aku pulang kan masih ada kakak tingkat aku mhm, gitu. mhm, Akhirnya mhm, sampai aku main sampai di top 9 itu kan masih bertiga tuh dari FKUI. Pas sampai iya, top 6 tinggal aku sendiri kan. Udah mulai kerasa nih, waduh kok sisa aku dari FKUI aku harus berusaha sebaik-baiknya kan buat membanggakan nama mhm, FK JOI. Ya udah, tapi aku mikir kayak ya udah sih tinggal dijalanin aja kan Kak, mhm, nggak ada kenapa-napa juga, toh udah top 6 juga menurut aku udah hal yang nggak aku pikirkan heeh, gitu, bersanding dengan sepuh-sepuh mhm, ya, Joshua Oxford, terus kayak mmm, Vanes yang 2 kali IOI, udah Lutfi. dari kecil banget nggak sih Iya, mereka dan juga, Lim? Mhm, mereka semua juga jurusannya computer science, heeh. matematika, teknik gitu. Aku kayak, "Wah, ini kalau ada ngitung-ngitung kalah nih gue," gitu. Cuma ya udah sih kayak nggak apa-apa. Setelah itu, setelah menang, senang gitu kan. Terus out of Georgia setelah itu ya lumayan sih Kak, dapet banyak, kesempatan gitu Mhm, kan. Jadi, sharing-sharing, pembicara, ataupun jadi moderator, jadi ke acara-acara event-event, jadi content creator juga. Jadi ya menurut aku itu sangat cocok dan membuka kesempatan buat aku yang explorer gitu. Kayak Iya, ya udah iya. coba-cobain aja, emang kenapa gitu. iya dan, nggak terasa banget sih Rosya, Mama Liza kita udah selama ini ngobrol ya, kalau ini dilanjutin tuh bisa berjam-jam, tapi ini sambil kita menuju penutup Mhm, ya, aku pengen tanya Rosya kan tadi kamu kesibukannya banyak banget, sekarang juga ya punya kesibukan lain mhm. selain jadi student, FK yang itu juga udah load-nya banyak. How do you manage all of this gitu, kayak Oh, do you have like sebuah strategi untuk mhm kamu mhm. nge-manage self-care, stress management gitu kan, karena zaman sekarang kan Iya. kadang gampang banget kita ya burn out Mhm. gitu. Mungkin banyak yang pengen denger kalau dari kamu. Oke, thank you, Kak. Jadi, kalau menurut aku, eee, role modelnya ada di sini, Kak. Jadi, Oh. enggak, ini beneran serius, mamaku tuh orang yang paling organized gitu di Oke. mataku. Jadi kayak, aku melihat kan, ini nih bisa nih, kayak mamaku tuh keren lah, maksudnya kayak di kantor tuh misalnya kayak jadi, speaker gitu, kayak jadi Mhm, leader juga, team leader, terus kayak mhm, jadi, orang yang kayaknya, mungkin, lebih ke apa ya, sociable gitu di mhm, workplace, mhm. punya banyak temen juga di luar kantor. Jadi kayak, "Oh, bisa ya begitu? Bisa ya begitu?" Jadi aku kayak, "Oh ya udah," kalau aku ngelihat mamaku tuh kayak, eee, oke aku pengen tuh kayak gitu, kayak balance aja di Iya. aspek-aspek kehidupan. Jadi paling ya aku, organize my time, terus kayak my priorities juga. Kayak mungkin, kalau dibilang balance mungkin aku ada balance waktunya, kayak misal aku main, aku belajar, tapi kayak I know when it's time to say no to some things gitu. Itu Kayak yang misal penting, heeh. iya, kalau Misalnya apa misalkan, tuh? besok misalnya mau ujian, aku belum belajar, ya entar dulu mainnya Iya. atau, job-nya gitu. Atau kalau misalkan aku ngerasa udah selesai ujian nih, ya udah aku mau have fun dulu, nanti dulu deh kalau ada yang belajar atau kesibukan apa. Jadi kayak learning to say no, terus akhirnya, bikinlah tuh jadwal-jadwal yang aku nggak bakalan Mhm. miss pakai Google Calendar atau apa. Terus paling kayak cerita ke mama gitu kalau misalkan, malam-malamnya setelah, capek nih hari ini bla 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 bla, itu bilang aja Dan biasanya. sampai sekarang itu ya? Ya, Heeh. sama adik aku juga, gitu. Oh, oke. Jadi Rosya ini luar biasa ya, maksudnya dia tuh selalu dia inisiatif, Kak. Setiap malam tuh dia video video call-in kita. Oh, jadi justru bukan yang dicari-cari ngehubungin ya, kamu yang malah, connecting semuanya ya? Kalau dulu iya, kadang-kadang kan anak-anak sibuk, kita sebagai orang tua suka nanya lagi Mhm. apa, lagi di mana gitu. Kalau sekarang nih lately lah setelah
dia kuliah gitu ya, mungkin dia kan juga sementara juga ada kos gitu ya Iya. di dekat kampus biar aktivitasnya karena banyak gitu ya, sering pulang juga. Nah itu mungkin ketika kita semua terpisah-pisah nih gitu, atau enggak dia anak-anak keluar dari rumah terasa mungkin ya. Jadi dia mulai tuh video call setiap malam. Jadi kadang-kadang udah pada sampai di mana? Ayo kita video call gitu. Itu Roshi itu. Oh, oke. Dengan hal-hal kecil tuh Terus dia cerita ngapain aja. Lebih ke recharge aja sih Recharge malam hari energy. bersama keluarga gitu kan ya. Heeh. Jadi ibaratnya tetap tenang di tengah huru-hara. Huru-hara, dar-der ya. Betul. Pasti kakak juga suka kan gitu quality time with Nugget Sisters. Iya, karena cuma ya udah numpahin aja lah ya Iya, yang ada iya. dan kalau keluarga tuh mendengarkan tuh udah lebih dari cukup ya. Iya, Mama Liza pengen nih mungkin ada nggak nih kalimat untuk mama-mama di luar sana yang mungkin lagi menemani anaknya untuk menemukan potensi maksimal mereka sebagai sosok yang ya udah bisa dibilang mengantarkan ya anaknya menuju kesuksesan tuh, what can you say to them? Apalagi buat kita mama orang tua juga ya, mama papa yang suka overthinking, khawatir gitu, apa nih yang bisa disampaikan? Terima kasih pertanyaannya Kak Sabrina, ini luar biasa acara dari Bos Mama ya. Jadi buat proses menjadi orang tua itu sebenarnya itu perjalanan yang panjang dan kita terus belajar sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kita yang kita juga dalam masa kita belum tahu potensinya, kita belum bisa lihat kemana arahnya, itu tetap tenang gitu ya. Kita juga banyak berdoa. Kita pasti nggak mungkin, itu bukan kekuatan kita. Semua karunia yang diberikan kepada anak-anak kita pasti dari Tuhan gitu ya. Kita kan percaya itu pasti. Nah kalau dari aku sendiri memang kita juga perlu tadi peka melihat gitu. Anak-anak ini kapan dia butuh kita dorong gitu. Kira-kira apa bantuan yang bisa kita berikan. Jadi jangan berpikir anak kita harus kita push. Kita lebih banyak tanya, kamu nyamannya gimana? Yang kamu butuhkan apa? Kita bisa jadikan mereka itu teman diskusi, teman dialog. Jadi kalau misalnya dia bisa terbuka sama kita dan kita tahu persis, oh dia maunya ini, dia butuhnya ini, itu akan lebih mudah gitu. Dan kalaupun misalnya ini belum sesuai dengan ekspektasi misalnya, nggak apa-apa. Menurut kesuksesan itu kan banyak bentuknya. Jadi kadang-kadang ada yang akademis, ada yang non akademis, ada juga keberhasilan-keberhasilan yang lain gitu. Bahkan misalnya ada yang jadi content creator juga keberhasilan kan sekarang. Dunia itu sangat berkembang dinamikanya. Jadi apapun yang bidang yang dipilih oleh anak-anak kita gitu ya, mau itu yang sulit, yang kita anggap orang lain mungkin sulit atau apa, sepanjang anak kita suka, kita harus support. Kita support dan dia biarkan menemukan jalannya sendiri. Dan yang satu lagi Kak, jalannya harus jalan yang baik. Karena ini menuju tujuan kan, tujuan masa depan. Jadi kita nggak boleh melakukan hal-hal yang kita lakukan dengan cara-cara yang curang, cara-cara yang tidak elok gitu ya, secara etika itu kita biasanya enggak. Kita fokuskan ini apalagi untuk masa depan mereka. Jadi emang harus hal-hal baik yang kita tanamkan karena pasti hasilnya akan baik. Dan satu lagi, kalau orang jangan berdoanya kalau pas mau ujian, kalau perlu gitu ya. Jadi emang harus luruskan niat dari awal, berdoanya libatkan dari awal. Kita berdoa dulu sepanjang langkah gitu ya. Terus ya udah, just do your best, let God do the rest. Jadi emang part itu yang kita support gitu ya dari sisi orang tua. Kita akan selalu bisa melihat anak-anak kita pasti bersinar di jalannya masing-masing. Wah, luar biasa banget. Doa mama yang mengantarkan saya sampai sini, Kak. Dan semoga kedepannya juga. Ya, betul banget. Aduh terharu nih jadinya. Dan aku sebenarnya satu lagi nih buat Roche sebagai penutup. Boleh di-share apa nih pesan Roche buat mama dan mungkin bisa disampaikan ya, growing up tadi udah cerita banyak ya, tapi hal yang menurut Roche tuh dari mama yang sangat membentuk Roche sebagai individual diri kamu sekarang. Oke. Nih, mungkin kalau dari aku ya, pertama, kan mama itu juga pertama kali jadi mama loh. Ya kan? Jadi pas awal misalnya membesarkan anak-anak, apalagi kan aku anak pertama kan, pasti ada proses belajarnya juga jadi mama. Bukan cuma anak yang belajar untuk berkembang, tapi mama juga pasti kan belajar cara parenting dan lain sebagainya itu kan. Jadi
aku berusaha sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik juga buat mama gitu. Jadi mama tuh nggak capek sendiri lah, maksudnya kayak tadi kan misalkan mama kan kerja kan, aku udah ngeliat nih mama tuh pulang kerja tuh capek gitu. Jadi kayak aku mau urusanku udah kelar gitu supaya mama tuh bisa quality time bareng sama mama pas pulang gitu. Jadi kayak pertama paling aku meng-acknowledge dulu nih kalau mama juga pasti belajar. Jadi ada pasti kesalahan anak dan kesalahan orang tua tuh pasti terjadi selama proses berkembang kan. Terus yang kedua, aku berusaha untuk berkomunikasi dengan baik gitu. Karena kayaknya banyak sih mungkin dari anak kecil ke remaja itu mulai perubahan komunikasi gitu kan ya. Dari mungkin anak kecil yang tadinya nurut-nurut aja jadi mungkin anak remaja yang pengen banyak explore, punya pendirian sendiri, cuma pengen ini itu gitu. Jadi coba dikomunikasikan ke mama dulu, aku belajar pembelajarannya dari aku. Terus apa ya, ketiga itu nggak tahu ya, tapi aku merasa banyak hal dalam hidup aku yang terjadi karena doa mamaku gitu. Jadi kayak Bener-bener. hal-hal yang aku tuh mikir, wah ini tiba-tiba ada berkat ini dari Tuhan bisa mampuin aku ini, tiba-tiba aku kepikiran bisa begini, itu tuh ya mungkin salah satunya dari doa mama juga gitu, faktor pendorongnya. Terus keempat kayaknya sih ya udah sih paling aku pengen terus membanggakan mama gitu kan ya. Terus kan ini mama juga berkembang sama aku dari dulu kan, dari awal mama tuh masih umurnya berapa sampai sekarang berapa, aku kayak pengen setiap waktu yang kita punya bersama itu menjadi berarti gitu. Apalagi kan sekarang kan aku juga udah kuliah di Depok, terus mama juga kerja di sini. Jadi kayak waktu yang dipunya nih makin dikit nih, tapi walaupun dikit pastikan kalau aku masih punya quality time yang baik sama mama gitu. Yeay, thank you so much Luar biasa kan, Kak? Roshe dan Mama Liza. Aduh, terharu banget gak sih, Ma? Aduh, bener-bener deh Iya. kayak ngebayangin. Aduh, semoga suatu saat bisa anak kita tuh berterima kasih ke kita, walaupun gak mau mikir itu dulu sih, pengennya gimana Iya, kita sebagai orang tua tuh ngelakuin yang terbaik. Tapi satu hal nih yang aku bener-bener tangkep banget adalah bagaimana kadang kan kita kalau jadi orang tua, apalagi aku orang tua baru ya, kayak aku gimana ya, aku harus ngapain ya. Padahal ternyata dari cerita Roshe tadi just Mama Liza being diri sendiri ya, tadi ya rapi, mandiri, itu udah bisa nge-inspire anak kita loh. Jadi mau kita kerja, mau kita ibu rumah Iya. tangga, itu semua punya kesempatan untuk menjadi orang tua terbaik untuk anaknya ya. Thank you so much for Sama-sama. sharingnya kali ini. Dan aduh, aku belajar banget dari pengalaman Roshe, dari pengalamannya Mama Liza, dan I believe you guys can learn a lot from this as well. Jangan lupa ya, jadi kalau kalian punya insight nih, boleh tag ke kita di sini di Instagram handle-nya. Dan I think that's it for now. I really appreciate this conversation. Thank you so much udah hadir. And I'll see you guys on the next episode. Bye. Bye-bye, thank you Kasap dan Bos Mama Podcast. Yeah, thank Salam you, buat Roshe, Launa. Mama Liza. Sama-sama, Kak.